Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semuanya, selamat jumpa di kanal ini, Menemukan Pengharapan, Finding Hope. Kali ini saya mengajak Anda untuk berselancar atas topik yang sangat-sangat menarik, dan setiap kita pasti akan menemukan secara lurus dan berharga apa yang mungkin dicarinya, yaitu sesuai dengan judul kita, bagaimana menemukan Tuhan yang sejati di tengah ribuan yang palsu, dengan tambahan lagi dengan cara yang paling kasat mata. Nah, benarkah? Ya, kita lihat semua orang-orang pada umumnya hanya mau mencari satu Tuhan yang benar, kan? Satu yang paling tinggi itu. Tapi kenapa ada ribuan-ribuan agama dan kepercayaan di dunia dewasa ini? Kenapa bisa terjadi begitu? Dan siapakah dia yang satu itu? Itulah pencarian universal dari dulu sampai sekarang. Nah, kini untuk memudahkan, mari kita simak dulu sebaliknya ya, supaya gampang, yaitu apa halangannya untuk seseorang mencari Tuhan yang sejati, seeking God. Kita lihat ini. Alasan pertama adalah take for granted. Sudah beres. Memang begitulah. Misalnya agama orang tua. Kita tahu ini tradisi yang bermasalah. Tetapi tradisi ini pula yang paling diandalkan atau diadopsi oleh orang secara turun-temurun dari dulu. Padahal setiap kita yang waras, mau rasional sedikit, pasti tahu bahwa tradisi, keturunan, suku, ras, dan lain-lain bukan metode yang tepat, bukan reliable, tidak valid untuk sampai kepada pencaharian satu Tuhan yang sejati. Ringkasnya lah, tradisi pohon silsilah manapun tidak akan menjamin kebenaran dan kesejatian Tuhan. Sekalipun itu tradisi Yahudi Yunani, Romawi, Arab, Tiongkok, dan semuanya. Tapi itulah yang sudah terlanjur taken for granted, dianggap beres dan seharusnya begitu. Nah, yang kedua, tidak passionate, tidak passion ya, tidak sungguh-sungguh, tidak rindu, tidak tuntas mencari. Nah, ini sering iseng lah, atau sekedar mencari saja, kurios, kepengen tahu sesaat, lalu lupa lagi, hambar lagi, kan. Kemudian ketiga, pencarian dengan motivasi nyeleweng. Ini tentu ada aja ya, ada godaan, ada harapan-harapan yang ditiupkan, jadi hanya sesaat, tak gunung kawi atau apa ya. Nah, macam-macam. Kemudian pencarian kepada sosok yang salah. Nah, inilah, dicarilah seseorang penyihir, sosok sakti, terlalu percaya kepada dia tanpa diuji, tanpa kriteria, tanpa bukti, ditelan aja karena karismatik atau penyihiran itu. Kemudian yang terakhir, banyak roh penyesat. Ini yang berbahaya, dan terus terang ini menyangkut kepentingan iblis, setan, jin, bapak segala dusta yang turut menyesati umat manusia dengan segala tipu daya dan terornya sebagai alatnya untuk menakut-nakuti umat. Nah, ini menghantarkan kita kepada slide yang begini. Kita lihat, waduh, ada ribuan-ribuan macam-macam simbol-simbol keagamaan dunia. Manakah yang sejati? Ini ada pepatah bijak yang berkata, manusia secara berkelompok bisa bersepakat tanpa sadar untuk membuat kesalahan bersama-sama. Nah, terjadilah pembenaran massal atau tradisi atau kultural massal. Kita lihat di sini, the God who makes himself known. Inilah yang sejati, unik satu, memperkatakan dan memperlihatkan kemahaan dan jati dirinya. Nah, sebelah kanan, ribuan kepercayaan agama-agama yang hanya mengklaim tentang sifat-sifatnya yang sejati itu, katanya. Dibilang maha ini, maha itu, ini semuanya menjadi rancu. Nah, sini kita paparkan beda pokok Tuhan sejati versus yang non sejati atau kita sebut ilah. Tuhan itu roh kasih yang intrinsik, karena God is love. Jadi dirinya itu adalah kasih. Tuhan sejati tidak memperlihatkan dirinya yang roh, karena memang kalau kita yang manusia melihat kekudusannya itu akan mati, karena dia terlalu kudus, kita najis. Dan alasan lain agar memang kita tidak membuat patung untuk yang sejati itu. Tetapi dia sebenarnya memperdengarkan suaranya secara audible maupun non-audible. Bayangkan, dia bukan bersuara dengan retelling story, bukan, asli. Nah, sebaliknya, ilah bangsa-bangsa itu hampa
Itu di kitab 1 Tawari 16:26, Mazmur Daud 96 ayat 5 itu mengatakannya. Ilah bangsa-bangsa itu hampa. Tapi ilah-ilah itu dicoba untuk ditampakkan oleh orang-orang yang mendukungnya itu dengan satu dan lain cara. Dibikin patung, benda, simbol, macam-macam istilah agar makin real, fokus, dan memuaskan. Namun dimanapun, ini ilah ini tidak memperdengarkan suaranya. Dia bisu, kecuali lewat perantara yang mengklaim. Nah, ini yang kita bandingkan. Yang satu itu adalah sejati. Yang sejati itu He is there and He is not silent. Ada hadiratnya di mana-mana. Dia tidak tinggal diam, dia bersuara walaupun tidak terlihat. Nah, kita lihat ini ibarat begitu banyak payung lain warna-warnanya. Di satu yang merah ini di tengah-tengahnya. Kan kita lihatnya kasat mata. Tapi bagi orang-orang yang di bawah payung itu, yang menggunakan payung, dia tidak kasat mata karena dia lihatnya dari bawah. Berdesak-desakan, tidak kasat mata. Nah, kasat mata ini hanya bisa dilihat dari sudut pandang yang lain, dari atas. Nah, langsung ketahuan. Dia kasat mata satu-satunya, yaitu God spoke and speaks. Dulu dia berbicara, sekarang dia berbicara. Di dalam firman Tuhan itu terbukti pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan God. Itu Yohanes 1 ayat 1. Kemudian firman ini telah menjadi manusia. Ia telah berbicara kepada kita. Itu ayat 14 Yohanes, Ibrani 1-2. Tapi masing-masing umat bisa saja mengklaim sama. Kitab suci kami itu wahyu Tuhan. Nah, inilah kita mau tanya lebih lanjut kalau begitu. Siapakah yang berwahyu? Tuhan sendiri atau agen pewahyu? Contoh di sini ada Alkitab, ada Al-Quran misalnya ya. Tuhan berfirman langsung kalau di Alkitab. Tapi di Al-Quran ya Allah berfirman via Jibril. Di surat 53 ayat 4-5. Atau ayat 10, atau 77 ayat 5. Allah SWT kan berwahyu lewat Jibril. Itu dimulai sejak yang pertama, wahyu di Gua Hira hingga akhir hidup Muhammad. Sebaliknya, tanpa usah agen-agenan ya, God Alkitab itu selalu bicara langsung kepada umatnya sejak awal. Dimulai bicara interaktif, bukan hanya pendiktian. Interaktif sejak Adam dan Hawa. God bertanya kepada Adam, waktu Adam jatuh dalam dosa makan buah larangan, di manakah engkau? Nah, Adam ketakutan karena dia bersembunyi. Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau Tuhan ada dalam taman, aku menjadi takut, aku telanjang. Nah, lalu Tuhan menjawab lagi, siapa yang mengatakan kamu telanjang? Apakah kamu makan buah yang aku larangkan kepadamu? Nah, terus interaktif ya. Begitu pula Abraham. God berkata, ya memanggil dia Abraham. Nah, dijawab, ya Tuhan. Nah, God lalu bilang, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak. Ini dalam hubungan dengan anak Abraham itu yang akan dikorbankan. Jadi interaktif. Nah, begitu pula Musa. God panggil dia 2 kali, Musa, Musa. Nah, Musa bilang, ya Tuhan, kembali lagi kan. Tuhan bilang, jangan dekat-dekat kemari, karena tempat yang kau injak itu adalah kudus. Tanggalkan kasutmu. Maka lalu terjadilah dialog. Sampai Tuhan bilang, aku adalah aku. Itu namanya yang asali luar biasa. Nah, inilah yang kita lihat pada akhirnya ya, bukan hanya nabi-nabi, tetapi umat juga. Tuhan Alkitab itu adalah the speaking God. Di dalam kitab Ulangan 4 ayat 12 di sana tertulis, lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu. Ini bicara Musa kepada umatnya, kepadamu dari tengah-tengah api. Nah, Tuhan dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu orang mendengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suaranya. Itu yang tadi saya bilang. Tuhan yang sejati ada speakingnya, walaupun tidak kelihatan. Atau sesekali dia kelihatan juga. Kini sampailah kita kepada sesuatu yang dahsyat. Kasat mata super dahsyat. 3 kali suara God sendiri berbicara audible langsung kepada umatnya, kepada masyarakat. Diperdengarkan kepada umatnya ini. Ini maklumat di Perjanjian Baru. Satu-satunya
Tuhan yang mampu dan mau ya untuk berbicara langsung secara audible. Nah, kalau begitu kenapa kita itu masa bodoh terhadap the voice yang dia audible-kan suaranya? Ini luar biasa, tidak akan kejadian lagi. Tetapi ini 3 kali. Yang pertama itu dalam kasus di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Luar biasa, saudara. Coba bayangkan, di mana kita bisa tidak kaget habis-habisan, tidak kagum habis-habisan, kalau itu ada suara langit menggelegar mengatakan begitu, lalu turun merpati, ditampakkan seperti merpati itu adalah Roh Kudus. Nah, dengan suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Satu-satunya, saudara, God pelaku audio dan visual ditampakkan serentak. Nah, belum cukup dengan itu. Yang kedua lagi, kali ini dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, kata-katanya itu kembali sama, cuma beda sedikit aja. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sama. Ditambahkan, "Dengarkanlah dia." Kenapa dengarkanlah dia? Karena di sini di samping Yesus sekarang bukan lagi sebagai orang yang dibaptis sama seseorang lainnya, tetapi dia tiba-tiba terubah badannya menjadi penuh dengan tubuh kemuliaan, didampingi sama roh nabi besar Musa dan Elia. Musa itu melambangkan itu semua hukum-hukum Taurat, ketentuan-ketentuan segala macam. Itulah Musa. Sedangkan Elia mewakili segala nabi di Perjanjian Lama. Ini disaksikan oleh saksi mata 3 soko guru rasul, Petrus, Yakobus, sama Yohanes. Menyaksikan itu yang luar biasa, tiba-tiba suaranya menggelegar dari dalam awan ya. Nah, ini kejadian yang sama lagi dengan tambahan, "Dengarkanlah dia." Kenapa dengarkanlah dia? Nah, sekarang tidak usah lagi yang mendengar apa yang sudah lewat ya, silahkan, tidak akan dibatalkan. Suara Musa, ketentuan-ketentuan hukum, suara nabi-nabi dari Perjanjian Lama yang diwakilkan sama Elia, itu sudah dicakup oleh Yesus. Dengarkanlah dia. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, suara dialogis ini kali ini ya, dari sorga lagi telah terdengar oleh karena banyak orang. Nah, ini kejadiannya di mana Yesus dekat-dekat hari di mana dia itu mau disalibkan, mau dibunuh, di hari raya Yahudi seminggu sebelum Yesus disalibkan, itu ada banyak orang menyaksikannya yang sedang memberikan khotbahnya, termasuk orang-orang Yunani yang mencari Yesus. Maka Yesus disitulah dia mengutarakan, memberikan secara terbuka bagaimana dia akan nanti dimuliakan. Dimuliakan di sini artinya dia disalibkan itu dalam kemuliaan, bukan salib yang nanti menjadikan dia konyol, mati konyol, tidak. Maka dia berkata, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan." Nah, dia berkata, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Nanti menghasilkan begitu rupa Injilnya, membuahkan jiwa-jiwa baru. Maka Bapa yang dari surga berkatalah itu, "Father glorify." Yesus bilang, "Father glorify your name." Makanya the voice came out of heaven, dari surga. "I have both glorified it and I will glorify it again." Jadi itulah yang dikatakan, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Itu suara dari langit. Dan akhirnya Yesus mengatakan kepada orang banyak, suara dari sorga itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan oleh karena kamu, untuk kamu. Jadi Yesus tidak perlu untuk mendengar suara itu, dia sudah tahu. Nah, tetapi untuk kita-kitalah. Maka suara yang demikian dari Tuhan, dari sorga, diperdengarkan khusus untuk kita. Inilah Tuhan yang sejati. Tuhan tetapi bukan hanya berbicara, saudara, tetapi juga mendengar. Lalu sudah mendengar, dia menjawab di dalam kasih-Nya. Kita lihat ini, 4 kali Tuhan mendengar. Dia hanya satu cerita di sektor Ismail, anaknya Hagar, anaknya Abraham. 4 kali Tuhan memperdengarkan suaranya.
dan menjawab masalah Ismail. Di kitab Kejadian 16 ayat 11, kitab Kejadian 17 ayat 20, lalu 21 ayat 17, dua kali suara dari Tuhan diperdengarkan kepada Hagar, kepada Abraham, dan di tengah-tengah anak itu sendiri. Nah, saya bacakan ya. 4 kali Tuhan mendengar. Pasal 16 kepada Hagar, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Yahweh Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Pasal 17 kepada Abraham, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan ku berkati. Pasal 21, Elohim mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Elohim berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Elohim telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar dan menyertai anak itu. Luar biasa, saudara. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan yang non-speaking, yang langsung, apakah dia mendengar juga langsung? Nah, ini walahu alam. Allah SWT yang tahu menjawabnya. Tetapi kalau Tuhan Alkitab, ia memastikan bahwa dirinya siap mendengar semuanya dan selalu. Karena 3 hal ini dicatat sama Charles Spurgeon dengan indahnya. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang hidup, maka dia mendengar, dia dapat mendengar. Tapi sebab dia adalah Tuhan yang pengasih, maka dia akan mendengar. Dan sebab ia adalah Tuhan yang berjanji mengikat, janjinya mengikat, maka ia harus mengikatkan diri untuk mendengar. Ini mengingatkan kita kepada Nabil Qureshi, almarhum dia, tokoh ex-muslim sekte Ahmadiyah dari Pakistan yang jadi warga Amerika dan murtad sesudah menemukan Tuhan yang ternyata adalah memang kasat mata. Beliau lalu menjadi penulis, penceramah, apologet Kristen yang handal sekali, yang ditakuti, disegani oleh banyak pendebat-pendebat lawannya. Beliau menulis buku yang terkenal, Seeking Allah, Finding Jesus. Ya, karena kasat mata, maka kita sesungguhnya mudah menemukan Tuhan sejati itu. Karena dia cuma sejauh hati kita yang terbuka dan passion untuk dia. Bukan yang terbelenggu dengan pelbagai tradisi. Kita lihat pewahyuan Tuhan ini. Slide ini menunjukkan, memperlihatkan cara pewahyuan yang berbeda secara kasat mata di antara God Alkitab dengan Allah SWT di Quran. Pewahyuan Tuhan Alkitab itu langsung tanpa agen-agen siapapun. Walau sesekali Tuhan memerintahkan malaikat Gabriel ke dunia, yang tercatat 3 kali saja Gabriel diutus. Di zaman Nabi Daniel, zamannya Imam Zakaria dan Maria, Gabriel diutus hanya untuk urusan ad hoc yang amat spesifik dan instruktif ke depan. Tetapi Tuhan Yahweh sendirilah yang berwahyu langsung interaktif kepada semua nabi-nabi dan umatnya. Itulah the speaking God seperti yang sudah kita perlihatkan. Dan semua itu dituliskan di Alkitab, banyak ayat dan peristiwanya. Tetapi sebaliknya, Allah SWT di Al-Quran kita lihat tidak berbicara, melainkan semuanya diklaim Jibril atas nama Allah. Kita bisa baca di surat Al-Qadar, surat 97. Di malam Lailatul Qadar dikatakan bahwa Jibril dengan kawan-kawannya, jadi bukan sendirian, menurunkan keseluruhan isi Quran Allah sekaligus. Kemana? Kembali tafsir mengatakan bahwa itu diturunkan ke langit tingkat pertama. Dan dari sanalah, entah berapa lama ada di sana, Quran baru kemudian diturunkan ke dunia kepada Muhammad di Gua Hira. Dan secara cicil-cicil bertahap ke tempat-tempat lain di Arabia sepanjang 23 tahun. Dan itu dilakukan oleh Jibril seorang diri, enggak lagi dengan teman-temannya. Kemudian itu baru diteruskan kepada umat Arab dan kelak dibukukan dalam mushaf Quran. Jadi tampak bahwa Allah tidak berwahyu langsung, melainkan tidak langsung dan berjenjang. Nah, kedua, Allah tidak interaktif, melainkan berupa pendiktian, klaim dari Jibril dari atas ke bawah. Dan tidak punya saksi mata. Bahkan suara Jibril pun tak ada yang tahu. Nah, ini kita jadi bertanya, siapakah Jibril itu? Ini yang harus kita pertanyakan.
supaya semuanya menjadi jelas. Nah, disinilah maka kita lihat ya, pentingnya peran Jibril sebagai agen pewahyu. Siapa itu Jibril? Cukup misterius loh. Dialah yang dikatakan sosok ruh yang berkunjung ke Gua Hira menyampaikan wahyu Allah yang pertama kepada Muhammad. Surat 96 kan. Dialah juga sosok yang dianggap sangat kuat. Bahasa Inggrisnya mighty power. Yang seterusnya mengajarkan semua wahyu Allah kepada Muhammad. Tercatat di surat 53 ayat 4 dan 5. Dan yang Muslim menafsirkan ruh itu sebagai Jibril, walau di Quran sendiri tidak pernah memperkenalkan dirinya atau dianya berkata, akulah Jibril. Di seluruh Quran ada 17 kali kata ruh ditampilkan, tapi hanya 3 kali nama Jibril itu dimunculkan oleh Jibril, yaitu surat 2, 97 dan 98 dan surat 66 ayat 4. Dan nama itu hanya muncul di Madinah, tidak di Mekah. Sesudah 12 tahunan ya pewahyuan di Mekah. Jadi pertanyaan besar, kenapa Allah cukup mendiktikan semua wahyunya lewat ruh ini saja? Bukankah sebelumnya Allah sendirilah yang menyampaikannya kepada semua nabi-nabinya sejak Adam, Ibrahim, Musa, dan seterusnya hingga kepada Isa? Kita lihat ini, bukankah Allah sendiri selalu berbicara langsung di situ tanpa Jibril, kecuali di Quran saja. Jadi kita lihat di surat 2 ayat 33 misalnya, Allah berseru kepada Adam, hai Adam, dan seterusnya kan. Di surat 37, hai Ibrahim, dan seterusnya. Jadi dialog Ibrahim langsung dengan Allah tercatat di surat 2 ayat 124. Bahkan yang terkenal sekali surat 4 ayat 164. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Spoke direct, langsung, tanpa siapa-siapa lagi. Dan bagaimana dengan Isa? Isa lebih-lebih lagi ya. Quran surat 3 ayat 48 mengatakan, dan Allah akan mengajarkan kepada Isa ya, Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Jadi semua kitab-kitab suci itu diajarkan sendiri oleh Allah kepada Isa. Luar biasa kan? Di surat-surat yang lain Allah berseru, hai Isa. Ada juga, hai Isa putra Maryam. Itu semua langsung. Jadi siapakah sosok ruh misterius itu? Sudah terujikah dia dalam perilaku, otoritas, apa saja ya? Nah, kita di sini tidak usah berpanjang-panjang lah. Kalau tadi dikatakan bahwa Jibril itu sosok yang sangat kuat, mighty power, itu surat 53 ayat 5. Maka bagaimana dan di mana Jibril itu bermujizat? Awas ya, jangan dicampur adukan dengan Gabriel yang Alkitab, yang memang berkuasa mujizat, nanti kita lihat ya. Maka cukuplah kita di sini mengutip surat 17 ayat 85, di mana Tuhan atau Allah menyuruh Muhammad dan manusia untuk tidak bertanya-tanya tentang ruh. Sebab ruh itu hanya urusan Tuhan, bukan urusan Muhammad atau manusia. Jadi kita bacakan, dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad ya itu ya, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Nah, ini maknanya cuma satu, yaitu pencarian tentang ruh ya, tidak di-endorse, tidak didorong oleh Allah. Jadi perlu dihentikan. Maka jadilah dan tetaplah Jibril itu misterius. Tapi sebaliknya, justru berbalikan dengan Alkitab, di mana setiap umat Tuhan diharuskan untuk menguji atau mentes orisinalitas, otentitas, otoritas dari setiap ruh yang mengklaim dirinya dari Tuhan. Ini berdasarkan dua alasan yang kokoh disebutkan di sini, 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 2 Korintus 11 ayat 14. Ya, kita baca, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Elohim, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ada lagi, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, karena banyaknya roh-roh aspal ya di dunia ini. Dan karena faktanya iblis pun mampu, suka, dan sudah menyamar jadi malaikat yang bercahaya indah. Maka setiap roh harus diuji. Dan roh atas Gabriel itu segera teruji ketika ia menubuatkan kelahiran dari dua wanita yang mustahil hamil. Yang satu istrinya Zakaria, Elizabeth, yang memang sudah mandul, mati pucuk, nggak mungkin lagi hamil.
tapi dinubuatkan hamil. Maria juga begitu, yang perawan, tapi hamil. Kedua-duanya terbukti. Dan Gabriel juga serentak berkuasa, menunjukkan kuasanya dengan membisukan Zakaria sampai 9 bulan ke depan, tatkala ia tidak mempercayai omongan Gabriel. Jadi banyak kuasanya. Sekarang kita sampai kepada yang pokok sekali. Bagaimana protokol Tuhan agar doa kita sampai langsung kepadanya. Kini kita sampai kepada isu yang sangat-sangat pokok. Kita sudah perlihatkan bahwa Tuhan Alkitab berrelasional dan berinteraksi langsung dengan nabi dan umatnya. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa, artinya dia mendengar setiap doa umatnya dan merespon. Nah, sebaliknya Allah SWT yang tidak berbicara langsung kecuali berbicara satu arah dari atas ke bawah berupa dikte kepada Jibril, kepada Muhammad dan seterusnya. Nah, bagaimana sikap kita? Jadi pertanyaan, jikalau protokol Allah tidak berbicara langsung kepada Muhammad kecuali didikte, jadi bagaimana protokol Tuhan agar doa kita sampai langsung kepadanya? Nah, kini sampai kita kepada isu yang maha pokok sekali, ya. Kita sudah perlihatkan bahwa Tuhan Alkitab berrelasional dan berinteraksi langsung dengan nabi dan umatnya. Jadi ketika Tuhan memperlihatkan kepada kita dan memerintah kepada kita untuk berdoa, artinya dia mendengar setiap doa umatnya dan merespon, itu tidak ada masalah apa-apa. Tapi sebaliknya, Allah SWT yang tidak berbicara langsung kecuali berbicara satu arah dari atas ke bawah, berupa dikte dari dia kepada Jibril lalu kepada Muhammad, lalu bagaimana sikapnya? Jikalau protokol ini, protokol Allah sendiri yang dari atas ke bawah, ya, tidak dari bawah ke atas, tidak bicara langsung kepada Muhammad, tetapi dikte lewat Jibril, maka dapatkah Muslim berdoa, bersolat langsung kepada Allah tanpa via Jibril? Nah, itu pertanyaan besar, isu besar yang menurut kita lebih besar ketimbang mengisukan sholat 3 waktu atau 5 waktu sehari. Ini jauh lebih besar. Di dalam Injil Matius pasal 8:25, di situ tercantum para murid dari Yesus itu teriak minta tolong dalam kepanikan. Tuhan, tolonglah kita binasa. Maksudnya perahunya itu di tengah-tengah badai dan gelombang yang dahsyat itu akan tenggelam. Panggil Yesus, Tuhan tolonglah kita binasa. Dan Tuhan menolong. Ini doa yang selalu akan didengar oleh Tuhan yang sejati. Makanya di dalam Matius ayat 7 pasal 7, Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu baginya pintu dibukakan. Ini yang kita bilang pencarian, seeking yang sejati, yang penuh dengan passion dan kesungguhan. Tuhan yang mendengar akan menjawab, walaupun jawabannya itu lebih dahsyat daripada yang kita bisa pikirkan. Waktunya pun waktunya Tuhan. Ya, tetapi jaminan Tuhan, dia mendengar dan menjawab. Oleh karena itu, kenapa Tuhan perlu-perlunya bicara dan mengajar kita berdoa? Kalau dia nggak mendengar, dia tidak berbicara, ya nggak usah bagaimana lagi. Tetapi sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, kata Daud, maka kita berdoa. Mazmur 116 ayat 1. God hears our prayers. Dia respons. Dia akan melakukan. Dia adalah Tuhan yang sejati. Akhirnya, kesimpulan dan konsekuensi. Tuhan itu relasional. Satu-satunya yang berkomunikasi dialogis dengan umatnya. Satu-satunya yang kasat mata berfirman dan mendemonstrasikannya secara terbuka dan langsung kepada umatnya sebagai saksi mata. Yohanes 10 ayat 27, Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Maka saudaraku, carilah Tuhan yang sejatinya berbicara dan mendengar dalam kasih-Nya. Kepada anda-anda yang passionate, yang rindu sungguh-sungguh seeking the truly God, meminta, mencari, dan mengetok, maka pintunya akan dibukakan bagimu. Karena dia berkata,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.